Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita hendak mendengarkan renungan harian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman atas kami di pagi hari ini, yang menjadikan kekuatan, sukacita dan sejahtera bagi kami. Berfirmanlah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di kitab Galatia pasal 5 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Selamat pagi, mari kita naikkan syukur kita selalu di hadapan Tuhan. Sebagai topik renungan di pagi hari ini, telah menyalibkan daging. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tentu hidup menurut daging atau roh, ini yang menjadi perbedaan yang sangat-sangat penting kita pahami dan kita ketahui. Hidup kita ini yang ditebus menjadi milik Kristus Yesus. Tentu kehidupan lama kita, kehidupan dosa, sehingga kita dianugerahkan kehidupan yang anugerah yang Tuhan berikan. Kita harus responi dan kita hidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Menyalibkan daging maksudnya adalah menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginan jasmaniah.
Jika seseorang belum bersedia mau meninggalkan seluruh gaya hidup manusia lamanya, yaitu manusia yang kaya akan hasrat daging, keinginan daging, yaitu keinginan-keinginan yang berasal dari kehendaknya sendiri dengan segala hawa nafsu, maka ia belumlah menjadi milik Kristus. Kita harus menanggalkan sifat keinginan dagingnya, karena itulah yang membuat kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, jika dirinya, pribadinya, atau seseorang bukan milik Kristus, maka ia akan dalam posisi milik kuasa kegelapan. Ini sungguh sangat berbahaya dalam genggaman iblis, hidup dalam kesia-siaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita tidak mau hidup di dalam kesia-siaan, tetapi kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan, pengharapan iman kita, kasih Kristus itu yang ada di dalam diri kita, yang terus kita mau berbuat sesuatu untuk kemuliaan hormat hanya nama Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang pertama yang kita harus lihat, dalam kitab suci banyak nasihat kita untuk hidup dituntun oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Dengan demikian barulah hidup kita disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, yang memiliki ketaatan dan kesetiaan. Hidup kita memiliki anugerah Tuhan. Itu sebabnya hidup kita ini milik Kristus Yesus Tuhan. Biarlah kita fokus dalam bimbingan Kristus dan mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, menyediakan diri kita untuk dimiliki Kristus sebagai kehidupan yang diperbaharui oleh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seseorang yang sudah menjadi milik Kristus harus hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus. Seseorang yang bersedia beriman kepada Tuhan Yesus haruslah bersedia tidak lagi memiliki keinginan-keinginan dari diri sendiri, keinginan-keinginan daging dari diri secara duniawi harus kita tanggalkan dan kita tinggalkan. Tetapi dengan hidup di dalam kasih Kristus, buah-buah Roh, kasih karunia Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kita sehari-hari dan seterusnya, supaya hidup kita didewasakan lewat iman, pengharapan kita, dan kasih Kristus ada di dalam hati dan pikiran kehidupan kita secara totalitas. Bapak, Ibu, bagaimana bisa manusia tidak memiliki keinginan? Bukankah pada dasarnya manusia harus mempunyai keinginan atau cita-cita? Bagi mereka yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan akan memahami bahwa semua keinginan harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Fokus orientasi kita hidup di dalam kehendak Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita minta kekuatan yang baru, yang sempurna,
yang kita hidup, sehingga digerakkan lewat iman, kepercayaan kita, ketaatan kita untuk senantiasa ada di dalam Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, itulah sebabnya keinginan diri sendiri yang harus disalibkan. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak harus kita lakukan setiap orang yang telah ditebus oleh darahnya Yesus Kristus Tuhan dicurahkan bagi kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita diajak untuk berhentilah, stop, untuk hidup di dalam berbagai dan keinginan sendiri, keinginan daging, keinginan yang panah itu. Hidup kita adalah hidup yang mau dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Sikap hidup kita secara Kristiani dan segala gerak hendak pikiran kita, perasaan orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan sangat dipengaruhi hati dan perasaan kita kepada Tuhan yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, iman kita harus bertumbuh dewasa dan taat setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kehendak Tuhan yang harus berdaulat dan otoritas, orientasi di dalam kasih Kristus secara penuh. Inilah kehidupan dalam ketaatan di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pada renungan ini kita diajak teruslah berusaha setiap hari di dalam diri kita untuk menyalibkan dagingnya dan segala hawa nafsu dan keinginan diri kita tanggalkan, supaya hidup kita taat dan setia menjaga hati dan kekudusan hidup kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat berkarya, maju terus di dalam iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan yang memberkati kita senantiasa hari ini dan akan datang. Fokus, lakukan yang terbaik di dalam segala aktivitas kita. Undang Yesus yang berkarya, menolong, dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu, supaya hidup kami senantiasa fokus untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam mendewasakan iman kami. Kami semakin setia dan percaya bahwa hidup kami adalah milik Kristus, karena hidup kami adalah anugerah pemberian Tuhan yang tak ternilai, sehingga menjaga hati hidup kami untuk senantiasa taat di dalam Tuhan. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa perbuatan kami yang tidak berkenan, supaya kami layak menerima anugerah dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Salam, dan tetap kita fokus di dalam kasih Tuhan.